kabarnya pagi ini? Loh, ada Kak Sasa. Halo Kak. Halo Kak Adel. Kak Sasa lagi ngapain? Kok kayaknya asik banget. Kak Sasa lagi muji Tuhan ini. Oh gitu. Iya, soalnya dari kemarin Kak Sasa tadi lihat live streamingnya KKR Joel Kids Pasca itu loh. Oh yang kemarin KKR Pasca. Iya Kak Adel. Seru banget itu Kak Sasa. Kak Adel, udah denger lagu album barunya Joel Kids belum? Kak Adel belum denger. Kak Sasa sih udah denger beberapa tapi belum semua. Katanya nih denger-denger Iya. mau rilis Kak Adel. Wah, asik banget tuh. Iya Nanti tuh. Kak Adel mau beli albumnya Joel Kids ah. Kak Sasa Kak juga. Adel dengerin setiap hari. Iya Kak Sasa juga mau. Wah, aduh Kak Adel jadi gak sabar nih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sama Kak Adel, Kak Sasa juga gak sabar. Kalau gitu Kak Sasa ikut Kak Adel aja. Ini Kak Adel lagi mau perjalanan, mau ngajak adik-adik Joel Kids untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke deh Kak Adel. Mau ikut? Ayo, Ayo let's go. Shalom adik Joel Kids. Kembali lagi bersama Kak Adel Kak dan Sasa. di mana Kak? Di ibadah online Joel Kids Higher Than Ever. Semuanya apa kabar? Baik dong Kak pastinya. Baik ya, luar biasa dong adik-adik Joel Kids pastinya ya. Semangat kan untuk ibadah online kali ini? Semangat Kak. Semangat, coba kita mau dengar suaranya, mana semangatnya? Mana suaranya? Wah, pada semangat semua. Coba kita tes yel-yelnya, coba. Joel Kids ya Kak, Iya, yang Joel siap. Kids tuh? Siap Kak Siap, Sasa, coba ya. Joel Kids, yes, I am. Kurang keras Kak. Sekarang Kurang lagi ya keras, Kak. oke Kak Sasa. Joel Kids, yes, I am. Ada yang keren-keren semua Kak. Keren dong Kak Sasa, karena udah pada siap semua, udah pada semangat semua, kita mau mulai ibadah kali ini. Oke Kak, siap. Tapi Kak Sasa, kita mau awali dengan kita mau menyembah Tuhan. Siap Kak Adel. Adik-adik mau menyembah Tuhan lebih lagi, menyembah Tuhan sungguh-sungguh mau? Mau dong Kak Adel. Mau ya? Mau. ya? Kalau begitu sikap menyembah gimana? Kita mau lipat tangan. Lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau keluarin suara kita buat menyembah Tuhan. Kak Adel mau ajak kita semua menyembah pakai lagunya Joel Kids, judulnya Ku Cinta Tuhan. Semuanya cinta sama Tuhan Yesus kan? Cinta. Kalau cinta sama Tuhan Yesus, hari ini pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan lagu ini dari hati kalian ya. Oke, siap semuanya? Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku, Sangat berarti bagiku. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan, yang memberiku keselamatan. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus, Kaulah segalanya buat kami. Segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Pengorbananmu Tuhan, pengorbananmu yang memberi kami keselamatan, yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal adik-adik. Sekali lagi keluar dari hati kalian. Katakan sama Tuhan Yesus, Tuhan, Kau segalanya Tuhan buat kami Tuhan. Kau sangat berarti Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbananmu Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbananmu Tuhan, yang memberikan kami keselamatan, yang menebus dosa kami Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku.
Adik-adik Kak Adel mau ajak kita semua berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin doanya Kak Adel ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini Kami boleh ibadah online Joel Kids. Joel Kids. Tuhan, Tuhan, kami undang Engkau hadir kami hadir di setiap di setiap rumah kami dan menjamah menjamah kami semua. kami semua. Hari ini Tuhan, Hari ini kami Tuhan, mau kami mau berikan yang berikan terbaik yang terbaik untukmu. untukmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kami Yesus. sangat Kami sangat mencintaimu. mencintaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang mencintai Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Adik-adik, Ya, Kak Sasa, ya Kak, ada Kak Adel mau ajak kita semua puji Tuhan. Lagunya Joel Kids dalam nama Yesus. Setuju banget. Kita mau katakan satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semuanya yang masih duduk yuk berdiri, yuk berdiri. Kita mau tepuk tangan di atas ya. Siap semuanya katakan dalam nama Yesus. Aku berdoa. Dalam nama Yesus doaku dijawab. Doaku dijawab dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalahkan yang jahat. Kalahkan yang jahat. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Nama Tuhan Yesus berkuasa. Katakan nama Tuhan Yesus berkuasa. jika apa kadang Menjadikan aku lebih dari pemenang. Katakan lagi ya. Siap-siap. Dalam nama Yesus. Kalahkan yang jahat. Kalahkan yang jahat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Coba namanya siapa yang berkuasa adik-adik? Nama Tuhan Yesus dong. Nama Tuhan Yesus berkuasa. Menjadikan aku lebih dari pemenang. Menjadikan
Wah, Kak Sasa. Gimana Kak Adel? Hari ini seru banget ya. Seru banget Tadi dong. kita udah memuji Tuhan dalam nama Yesus. Terus tadi Sama juga- lagunya apa Kak? Apa yo? Apa ya? Kak Kak Sasa Sasa lupa. Apa ya, Kak Adik-adik ingat gak? Tadi kita nyanyiin lagu apa? Wah, bener banget tuh Kak Adel. Betul, ku cinta Tuhan. Wah. Gimana Kak Sasa nih malah lupa ya. Untung adik-adiknya inget semuanya. Bener banget, Kak. Kalau gitu tadi kan adik-adik Kak Ade lihat sudah gerakan dengan luar biasa. Sudah puji Tuhan dengan luar Luar biasa. biasa. Sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kita mau? kita mau sembah Tuhan lagi. Bener Kak Adel. Adik-adik yang tadi lagi makan, lagi mainan, disingkirin dulu. Disingkirin dulu, kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Kita minta Tuhan benar-benar hadir di sekitar kita. Biar kita apa sih, mudeng nanti firman-Nya itu apa. Dan firman Tuhan itu nanti masuk ke dalam hati kita. Mau nggak? Mau dong. Mau ya? Mau Kalau dong. gitu, yang sungguh-sungguh mau sembah Tuhan, Kak Adel mau ajak kita sembah Tuhan pakai lagunya Joel Kids, Kerinduanku. Mungkin kalian ada yang udah hafal ya, mungkin ada yang belum hafal, kalian bisa lihat liriknya. Tapi Kak Adel mau ajak hari ini kita semua keluarin suara kita buat Tuhan Yesus. Kita mau keluarin suara kita untuk menyembah Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus disenangkan dari penyembahan-penyembahan kita adik-adik. Mau ya? Yuk kita sembah Tuhan yuk. Bentuklah hatiku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan kehendak-Mu, katakan, ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu, yang ku mau Tuhan. Mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal adik-adik. Katakan dengan kuat, keluar dari hati kalian. Katakan, Tuhan, bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Biar hatiku ini Tuhan, Kau dapati bersih Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Bentuk hatiku Tuhan, bentuk hatiku Tuhan, biar Engkau dapati hatiku ini terpaut sama Tuhan Yesus. Kehendak-Mu, ku mau hidup seturut firman-Mu. Kami mau selalu dekat di hati-Mu Tuhan, selalu dekat di hati-Mu. Yang kami mau hanyalah menyenangkan hati-Mu Tuhan, hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Adik-adik, biar seperti lagu ini dikatakan, biar kita jadi anak-anak yang menyenangkan hatinya Tuhan, melakukan apapun kehendaknya Tuhan dalam hidup kita adik-adik. Biar apapun yang kita lakukan ini sesuai dengan firman Tuhan. Yang mau jadi anak-anaknya Tuhan Yesus, Kak Adel mau ajak kita semua angkat tangan. Kita semua angkat tangan. Tangan satunya boleh kita taruh di dada. Kita katakan, Tuhan, Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduanku Tuhan. Jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, yang melakukan kehendak-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kerinduanku, katakan adik-adik, menyenangkan-Mu Tuhan, itu kerinduanku Tuhan. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku.
kita semua angkat tangan. Kak Ade mau berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biar lewat penyembahan kami Tuhan, kami mau berkata, kami anak-anak-Mu Tuhan, yang rindu untuk menyenangkan hati-Mu, yang rindu untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup setiap kami. Tuhan, setelah kami mau mendengarkan firman Tuhan, bicara Tuhan pada setiap kami, apa yang jadi pesan-Mu untuk setiap kami Tuhan, biar kami ini Tuhan didapati menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita dengerin firman ya. Siap Kak Ade? Siap. Shalom adik-adik semua JL Kids dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama Kak Klar. Hari ini Kak Klar mau cerita sesuatu nih adik-adik JL Kids. Oh iya, tapi sebelumnya Kak Klar mau tanya dulu dong sama adik-adik JL Kids. Adik-adik JL Kids percaya nggak kalau Tuhan itu ada di tengah adik-adik? Percaya? Pasti percaya ya. Tapi pertanyaan keduanya Kak Klar mau tanya dulu. Kalau adik-adik percaya Tuhan selalu ada di dekat adik-adik, adik-adik pernah nggak selalu minta Tuhan untuk mendampingi hidup adik-adik? Selalu terlibat dalam semua apa yang adik-adik lakukan? Nah, ini nih Kak Klar hari ini kita mau cerita. Kak Klar mau cerita tentang kita hidup dalam hadirat Tuhan. Oke, siap ya semuanya ya? Oke. Nah, adik-adik nih Kak Klar punya ada bola sama ada toples. Gini nih kira-kira gini. Ini kira-kira ini bola, ini kayak adik-adik ya. Yang ini toplesnya ini melambangkan Tuhan. Jadi ketika adik-adik ada di dalam Tuhan, apapun yang Tuhan minta, adik-adik harus melakukannya. Tapi yang kedua, gini adik-adik. Yang ini ceritanya bolanya ini menggambarkan Tuhan Yesus. Yang ini toplesnya menggambarkan adik-adik. Ceritanya apa adik-adik? Ketika Tuhan ada di dalam hidup adik-adik, apa yang adik-adik lakukan? Nih Kak Klar putar lagi ya. Apa yang adik-adik lakukan? Kita mau minta Tuhan ada di dalam hidup adik-adik. Tuhan beserta adik-adik dalam apapun yang adik-adik lakukan. Nah, itu yang namanya hubungan kita tinggal dalam hadiratnya Tuhan. Oke, kita lanjut lagi ya adik-adik ya. Kak Klar mau bacain ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya di Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Semuanya katakan amin. Adik-adik, kalau kita mau merasakan hadirat Tuhan, merasakan Tuhan hadir di dalam hidup kita, apa ya yang kira-kira harus kita lakukan? Biar kita tuh merasa ya Tuhan tuh ada di tengah-tengah kita. Tapi kan kita mau merasa kalau Tuhan itu benar-benar ada ya buat kita ya. Apa ya kira-kira yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus berdoa. Nah, berdoa itu kan salah satu cara kita berkomunikasi sama Tuhan ya adik-adik ya. Kita ngobrol sama Tuhan. Kayak tokoh Alkitab, satu tokoh Alkitab namanya Daud. Di Mazmur 62 ayat 9 dikatakan Daud itu mempercayakan semuanya sama Tuhan setiap waktunya. Dan dia selalu menceritakan apa yang menjadi isi hatinya. Dia selalu cerita karena dia percaya adik-adik. Karena Daud percaya bahwa Allah itu tempat perlindungannya. Nah sama adik-adik, ketika kita mau tinggal dalam hadirat Tuhan, kita mau merasakan Tuhan itu ada dalam kita adik-adik, kita berdoa. Kita punya hubungan kayak seorang anak sama ayahnya, kayak seorang anak sama bapaknya. Kan kadang adik-adik kalau di rumah ada yang nakalin, suka ngomong kan sama papanya, ya kan? Terus adik-adik kalau kepengen apa, suka minta kan sama papanya. Nah itu sama adik-adik, kita harus punya hubungan yang seperti itu sama Tuhan. Ketika kita sedih, ketika kita kok
merasa hidup kita nggak tenang, ketika kita merasa takut, kita cerita sama Tuhan. Nah, sama kayak ayahnya adik-adik di rumah, papahnya adik-adik di rumah. Pasti akan memberikan yang terbaik kan buat adik-adik? Gitu, sama. Tuhan Yesus juga sama. Pasti ketika kita minta, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Nah, makanya adik-adik, kalau kita mau merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita harus melibatkan, tadi ya kayak tadi cerita bola yang tadi ya, kita melibatkan Tuhan untuk selalu hadir dalam semua pekerjaan kita, semua apa yang kita lakukan. Dan ingat adik-adik, Kak Kar juga mau pesen, kita harus sempetin waktu ya untuk berdoa, kita berbicara sama Tuhan. Di situ pasti kita akan merasakan hadiratnya Tuhan yang luar biasa. Nih, yang paling penting nih ya, ketika adik-adik bangun pagi, ayo apa yang dilakukan? Ada yang kalau bangun pagi langsung berdoa? Nah, itu baru jempol. Itu namanya anak-anak Tuhan yang luar biasa. Oke, yang kedua bagaimana kita bisa merasakan hadiratnya Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa hidup dalam hadiratnya Tuhan. Yang kedua ketika kita menyembah dan memuji siapa? Tuhan Yesus, benar banget. Kita masih belajar sama tokoh Alkitab yang namanya Daud tadi adik-adik. Ketika Daud menjaga kambing domba, ketika dia bekerja tuh adik-adik menjaga kambing domba, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan, menggunakan alat musiknya, kecapinya untuk menyembah dan memuji Tuhan. Gimana kalau kita mau merasakan hadirat Tuhan adik-adik? Ya ketika kita sedang capek, kalau kita sudah pulang sekolah kan capek ya, ada ulangan, kita masih menyempatkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik ingat nggak? Joel Kids punya satu acara, namanya Power of Worship. Masih ingat? Nah, ketika adik-adik pulang sekolah nih, terus adik-adik diingetin sama mamahnya, ayo kita ikut yuk, hari ini ada jadwalnya POW-nya Joel Kids loh. Adik-adik ikut apa enggak? Oh ikut. Nah ketika itu kita bisa merasakan hadiratnya Tuhan. Kita bisa masuk, kita bisa merasakan Tuhan datang di tempat kita. Itu salah satu caranya juga ya adik-adik ya. Yang ketiga adik-adik, Kak Klar mau kasih tahu gimana kalau kita mau merasakan hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Apa ya yang ketiga ya? Yes betul, kita bisa berlatih, kita bisa apa? Berbahasa roh. Karena apa adik-adik? Roh itu bisa membantu kita dalam berdoa loh adik-adik. Ketika kita nggak ngerti nih, apa sih yang kita rasakan? Kok kayaknya hidup kita itu nggak tenang ya? Kok hidup kita itu capek, sedih, takut. Tapi kita nggak tahu nih apa yang lagi kita rasain. Adik-adik bisa berkata-kata berbahasa roh. Kita berdoa berbahasa roh. Dan Tuhan akan melawat kita. Kita akan merasakan hadiratnya. Dan roh itu sendiri adik-adik yang akan membantu kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kita akan merasakan kasih-Nya Tuhan lebih lagi. Oke ya adik-adik ya. Kita mau lanjutkan lagi, adik-adik siap? Oke, tadi sudah tahu ya adik-adik ya gimana caranya kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Yang pertama tadi apa? Berdoa. Yang kedua apa? Menyembah dan memuji Tuhan. Yang ketiga apa? Berbahasa roh. Sip. Sekarang Kak Klar mau lanjutin lagi. Sudah siap? Masih nyatet? Oh ya benar-benar. Oke Kak Klar tunggu ya. Oke. Sudah ya? Siap ya? Nah ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, apa sih yang akan kita rasakan adik-adik? Adik-adik mau tahu nggak? Pasti yang indah-indah dong ya, nggak mungkin yang jahat-jahat ya. Kalau kita ada dalam Tuhan pasti semuanya bakalan indah. Oke, sekarang berarti yang pertama, apa yang akan kita rasakan kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan? Yang pertama, kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Bukan cuman asal tahu aja adik-adik, kita bisa benar-benar kenal. Kita bisa benar-benar merasakan apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita dan apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Kira-kira gini sih adik-adik.
Asal tahu aja itu kira-kira gini. Adik-adik tahu yang lagi populer artis Korea, boyband Korea namanya BTS? Tahu? Wah, kok pada tahu ya ternyata ya. Bener banget. Tahu BTS? Tahu Blackpink? Langsung tahu ini. Nah, adik-adik nih, asal tahu aja tuh gini. Adik-adik kan asal tahu aja ya, BTS itu personilnya ada siapa tuh? Kak Klar kok lupa, ada Jungkook, ada Jimin, ada siapa lagi ya? Wah, kok pada lebih tahu ya daripada Kak Klar ya? Nah, kalau yang Blackpink ada siapa aja? Ada siapa? Lisa, ada Jennie ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan asal tahu aja adik-adik. Pokoknya asal tahu aja mereka lahirnya tanggal berapa, terus mereka umurnya berapa, terus tinggalnya di mana. Itu kalian semuanya bisa googling semuanya kan. Tapi adik-adik bisa nggak ngerasain si Jimin itu orangnya kayak apa sih? Si Lisa Blackpink itu galak nggak sih sebenarnya? Atau ternyata baik? Adik-adik nggak bisa kan ngerasain, karena adik-adik kan cuma tahu aja, taunya lewat Google lagi, taunya lewat YouTube lagi. Nah, ketika kita tinggal dalam hadiratnya Tuhan nih adik-adik, kita nggak cuma tahu aja, oh Tuhan Yesus itu Tuhan yang menyelamatkan hidupku, Tuhan yang sudah mati menebus dosaku. Nggak cuma gitu, tapi kita merasakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa merasakan nih adik-adik kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Kasih yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketika kita sedih, ketika kita takut, itu tuh ada yang lindungin kita. Itu yang pertama, ketika kita merasakan hadiratnya Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak cuman kenal aja, kita nggak cuman asal tahu aja adik-adik. Kayak ini ceritanya, Kak Klar mau kasih satu tokoh Alkitab yang namanya Bapak Ayub. Adik-adik tahu kan? Ayub itu kenal sama Tuhannya. Dia nggak cuma tahu Tuhannya yang, kalau kita kan tahu ya adik-adik, Tuhan itu pasti tahu semuanya, percaya. Tuhan itu maha besar, Tuhan itu semuanya bisa dilakukan sama Tuhan. Tapi Ayub ketika itu, Ayub apa? Dicobai sama si jahat, si iblis. Dia mencobai Ayub. Ayub dibuat badannya jadi gatal-gatal sampai dia harus menggarukinya pakai kaca sampai badannya luka semua. Terus istrinya pergi meninggalkan dia, anak-anaknya pun juga pergi meninggalkan dia. Yang paling jahat iblis lakukan apa adik-adik? Semua kekayaan Ayub semuanya hilang semua. Tapi satu hal, Ayub mengenal Tuhannya. Ayub mengenal Allah. Dia tetap percaya bahwa Allah akan melakukan yang luar biasa buat dia. Dia akan dimenangkan. Makanya adik-adik, ketika dia mengenal, dia hidup di dalam hadirat Tuhan, dia kenal Tuhannya, dia enggak meninggalkan Tuhan. Dia tetap mengikuti apa sih ini yang harus aku lakukan. Tetap dicobai iblis, aku tetap bertahan. Aku enggak marah sama Tuhan. Karena Ayub kenal sama Tuhan. Tuhan akan melakukan yang besar buat dia. Dan apa yang terjadi adik-adik? Terjadinya apa? Tuhan menyelamatkan dia. Cobaan iblis itu akhirnya hilang adik-adik. Dan Ayub digantikan semua kekayaannya. Dia punya istri, dia punya anak. Dan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Itu yang namanya kita kenal pribadi dengan Tuhan. Kita percaya, kita mau nyerahkan hidup kita sama Tuhan. Yang kedua adik-adik, ketika kita harus memilih. Ketika kita tinggal sama Tuhan, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Masih ingat gak tadi? Yang ketika ada bola dan ada toples, ketika Tuhan ada di dalam kita melibatkan semuanya dalam hidup kita, Tuhan kita libatkan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang kedua ketika kita harus memilih nih adik-adik.
Tuhan tuh kan memberikan kita pilihan ya. Kayak Adam dan Hawa aja, si Hawa aja ditanyain sama iblis, kamu mau mencoba enggak buah terlarang? Hawa memilih apa? Iya, Hawa memilih untuk memakannya. Tuhan tuh memberikan kita tuh kebebasan adik-adik untuk memilih. Kita mau memilih jadi anak yang baik atau jadi anak yang nakal, milih yang mana? Ya kita pasti memilih menjadi anak yang baik. Tapi ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan dan kita melibatkan Tuhan untuk apa nih Tuhan yang harus aku pilih? Pasti pilihan yang adik-adik lakukan, pilihan yang adik-adik ambil, pasti semuanya baik. Dan adik-adik jangan lupa, adik-adik baca firman enggak? Adik-adik baca Alkitab enggak? Di situ pegangan hidup kita adik-adik. Ketika kita membaca firman, ketika kita membaca Alkitab rajin, di situ Tuhan berkata sama kita. Tuhan memberikan semua aturan yang baik dalam hidup kita. Kita harus ngapain, kita harus berbuat apa, supaya hidup kita selalu berkenan sama Tuhan. Ketika ada dunia nih ya yang nawarin, mungkin ada teman-teman yang ngajak, sudah kamu gak usah belajar aja, kamu nyontek aja. Adik-adik tahu satu hal, karena adik-adik tinggal dalam hadiratnya, adik-adik tahu satu hal. Kalau mencontek itu gak boleh, kalau mencontek itu berbuat dosa. Yang kedua ketika adik-adik nanti diajain ya sama temennya, dadah kamu tuh loh gak usah nurut sama mamahmu. Mamahmu tuh ngomel-ngomel terus, udah kamu sekali-sekali bantah. Nah, adik-adik tahu satu hal lagi kan? Firman kalau kita harus menaati orang tua, kita harus menghormatin orang tua. Pasti adik-adik bisa memilih mana yang harus adik-adik lakukan. Ketika itu adik-adik pasti nggak mau untuk membantah orang tua, pasti akan nurut ya apa kata mama sama papa ya. Itu fungsi kedua ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan. Kita bisa benar dalam memilih. Ayub juga sama adik-adik. Ketika dia tahu dia tinggal dalam hadirat Tuhan, dia memilih untuk apa? Tetap setia. Dia nggak mau marah-marah sama Tuhan dengan apa yang terjadi sama dirinya. Dia tetap setia, dia tetap pegang janji Tuhan dan akhirnya dia dimenangkan dari cobaan iblis. Kita lanjut lagi ya, apa nih yang kita akan terima kalau kita hidup dalam hadirat Tuhan? Nah, sekarang kita mau lanjut lagi. Yang ketiga, ketika kita hidup dalam hadiratnya Tuhan, apa yang kita akan terima? Yes, benar banget. Karunia, berkat, perlindungan dari Tuhan. Di Mazmur 91, adik-adik bisa baca tuh apa yang akan kita dapatkan kalau kita dalam hadirat Tuhan. Di ayatnya yang pertama aja sudah dikatakan gini adik-adik. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, nanti adik-adik boleh lanjutin lagi tuh. Itu di ayatnya yang pertama aja sudah dijelaskan benar-benar jelas loh adik-adik. Yang dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu tandanya kita akan diceritakan ketika kita dalam hadiratnya Tuhan adik-adik. Kita akan memperoleh apa? Yes, kita akan memperoleh keselamatan. Kita akan dibebaskan dari segala sakit penyakit. Kita akan dibebaskan dari segala kesulitan, kesedihan, ketakutan. Itu yang akan kita terima ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Nanti adik-adik boleh ya baca ya di Mazmur 91. Adik-adik juga boleh loh berdoa tiap pagi dengan Mazmur 91 ya adik-adik ya. Dan yang terakhir nih adik-adik, Kak Klar mau kasih tahu. Apa sih yang akan kita terima kalau kita ini hidup dalam hadirat Tuhan? Kita, Kak Klar, adik-adik semua dan keluarga adik-adik, kita akan menerima yang lebih baik. Kita akan diubahkan menjadi orang yang lebih baik. Kok bisa gitu Kak? Ya iya dong, ketika kita tahu kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita tahu nih tadi yang kita nggak salah memilih. Ketika kita melakukan kesalahan, kita akan tahu kalau Tuhan tidak berkenan kepada kita. Dan kita akan bertobat. Kita mengakui kesalahan kita minta ampun sama Tuhan.
Dan pastinya Tuhan akan mengampuni dosa kita. Tapi ingat adik-adik, ketika kita sudah bertobat, jangan sekali lagi kita mengulangi kesalahan yang sama ya. Kan Tuhan sudah kasih tahu itu nggak boleh. Oke? Nah, kita akan melakukan jadi kita punya hidup yang lebih baik. Kayak Sakeus loh adik-adik. Dia kan bertobat ya ketika Tuhan datang ke tempat dia. Oke? Kita mau belajar dari hidup Sakeus. Itu yang tadi Kak Klar ceritakan. Tapi tunggu bentar, biar adik-adik nggak bingung, gimana sih maksudnya Kak? Kita hidup dalam hadirat Tuhan. Bentar ya, Kak Klar mau ambil barang dulu ya, sesuatu ya, bentar ya. Nah, di sini Kak Klar punya agar-agar nih. Adik-adik tahu kan caranya buat agar-agar? Iya betul, kalau nggak dikasih tempat ini nih adik-adik tuang di sini, pasti agar-agarnya akan berecetan kemana-mana ya, kotor ya, di mana-mana mungkin akan tumpah. Sama hidupnya adik-adik juga sama, ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita ada di dalam hidup hadiratnya Tuhan, nih kayak agar-agar ini nih, kita masukin dalam cetakan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi adik-adik? Iya, agar-agarnya akan berbentuk indah. Daripada yang tadi agar-agarnya kalau harus dituang di piring ini, akan berantakan, akan tumpah. Sama adik-adik dengan hidup kita. Ketika kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, hidup kita akan indah. Hidup kita akan dibuat selalu happy, selalu mengalami sukacita. Dan apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Tuhan mau kita untuk tetap selalu percaya dengan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan janji Tuhan. Dan kita harus tetap setia menjalankan semua yang Tuhan beri kepada kita. Yuk, sekarang Kak Klar mau taruh ini dulu, adik-adik juga taruh catatannya. Kita mau berdoa sama Tuhan, kita mau belajar sembah Tuhan. Yuk semuanya adik-adik Joel Kids, kita mau berkata sama Tuhan. Kita mau terus tinggal dalam hadirat-Nya. Kita mau terus selalu mengasihinya. Kita mau percaya dan setia kepadanya. Inilah aku Tuhan, anak-anak-Mu, yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya, selalu bersama-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Semuanya ku mau percaya. Adik-adik Joel Kids katakan, ku mau setia mengikut Tuhan. Kami mau Tuhan sampai akhir. Ya adik-adik Joel Kids semuanya nyanyikan, semuanya kita mau janji sama Tuhan. Inilah aku Tuhan, kami mau Tuhan anak-anak-Mu untuk selalu tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk selalu mengasihi Engkau Tuhan, meminta Engkau Tuhan untuk selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Ku mau percaya, ku mau percaya. Kami mau tetap setia Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau tetap mendengarkan semua perintah-Mu Tuhan. Mengikut Tuhan sampai tetap percaya, hati kami tetap percaya bersama-Mu Tuhan. Tetap percaya, kami mau tetap setia Tuhan kepadamu Tuhan. Apapun yang kami sedang alami Tuhan, kami mau tetap setia kepadamu ya Bapa. Kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami Tuhan indah kalau bersama Engkau
ya Bapa. Kami pegang semua janji-Mu Tuhan. Setia mengikut Tuhan sampai akhir. Mengikut Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir. Tuhan, ini doa kami Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tetap percaya akan janji-Mu Tuhan. Dan kami setia Tuhan melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan mengikuti Engkau Tuhan sampai akhir nanti Tuhan. Sampai Engkau menjemput kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini Tuhan. Kami mau lakukan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, anak-anak semua, Joel Kids yang luar biasa, bertemu lagi dengan Prayer Dad di sini. Nah, hari ini kembali Prayer Dad mau ajak kalian berdoa supaya apa? Supaya Indonesia ini dipulihkan, supaya Indonesia diselamatkan. Kita mau berdoa. Anak-anak semua, kalian pernah lihat kalau ada mainan kalian kadang di rumah berantakan. Nah, kadang papa mama marah kan ya, dan suruh kita memperbaiki, merapikan kembali supaya enak dipandang, supaya semuanya bersih kembali. Siapa yang suka tinggal di tempat yang kotor? Gak enak kan, ada tikusnya, ada sampah di situ yang bau, gak suka. Kita pasti gak seneng. Sama, kalau kita ini punya kota dan bangsa kita ini gak percaya Tuhan, penuh dengan kejahatan, orang-orang selalu berbuat yang jahat, apa yang terjadi? Tuhan jadi gak suka tinggal di situ, karena Tuhan gak suka dengan yang kotor-kotor. Kalau kota dan bangsa kita penuh dosa, suka melakukan yang jahat, maka Tuhan gak suka tinggal di situ. Kalau Tuhan gak tinggal di situ, kira-kira siapa yang tinggal? Pasti semua tikus-tikus yang jelek-jelek, setan pasti suka tinggal di situ. Siapa yang mau tinggal bareng setan? Nggak mau ya. Siapa yang pengen tinggal sama Tuhan yang luar biasa? Mau? Wah, pasti luar biasa karena kita akan diberkati dengan ajaib. Hari ini Prayer Dad mau ajak kalian semua berdoa bersama-sama. Siap? Yuk kita mau berdoa sama-sama. Yuk kita mau minta Bapa, pulihkan, ampuni kota dan bangsaku. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan kepadamu. Tuhan, kembalikan kota dan bangsa kami. Kembalikan kota dan bangsa kami Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Mari kita katakan, oleh anugerah-Mu pulihkan. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan
kembali negeri kami. Anak-anak semua, yuk kita berdoa sekali lagi nyanyikan lagu ini. Bisa bersujud anak-anak semua, lipat tanganmu, kita nyanyikan lagu ini dan berdoa mencari wajah-Mu, rendahkan dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, pulihkan Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari anak-anak semua di rumah, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong Tuhan, balikan kota dan bangsaku kepadamu. Kalau hari ini terjadi begitu banyak kejahatan di kota dan bangsaku, kalau ada kejahatan terjadi di keluargaku, ada dosa yang dibuat keluargaku, kotaku dan bangsaku, Tuhan ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Biar kota dan bangsaku bisa berbalik kembali kepada Tuhan. Buat pertobatan terjadi di kota dan bangsaku. Buat kota dan bangsaku bertobat Tuhan. Biar mereka bisa kembali kepada Tuhan. Mereka bisa kembali. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni Tuhan kota dan bangsaku. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita berkata, Bapa, ampuni Tuhan. Oh Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan Indonesia Tuhan, pulihkan kembali Indonesia, pulihkan Indonesia, dan pulihkan kembali Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan melihat Indonesia dan kota kami diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan semua kita katakan amin. Anak-anak semuanya,
jangan lupa terus berdoa buat kota dan bangsa kita. Supaya Bapa di surga melihat, mendengar setiap doa kita. Dan menyelamatkan kota dan bangsa kita. Dan keluarga kita juga semuanya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Dadah! Ya! Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman, kita sudah menyembah dan memuji Tuhan. Kita mau selesaikan hari ini ya. Oke, yuk semuanya tutup mata, kita mau minta berkat yang dari Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaktian hari ini Tuhan. Engkau yang berkati anak-anakmu dimanapun anak-anakmu berada Tuhan. Berkat yang ilahi Tuhan Engkau turunkan kepada anak-anakmu Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari segala macam penyakit, roh maut, roh kecelakaan apapun Tuhan. Buat mereka selalu bersuka cita bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di kebaktian minggu depan ya. Dadah.